Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo MSC dalam RSM pada hari Kamis biasa pekan yang ke-24. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Bagi saudaraku yang saat ini sedang sakit atau dalam kesulitan dan pergumulan, semoga berkat bantuan Roh Kudus Anda menemukan jalan keluar yang baik dan bagi yang sakit memperoleh kesembuhan. Saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan saya akan sharing dari pengalaman dari seorang konfrater senior kami, yaitu Pastor Yance Mangke MSC, dalam bukunya yang ditulis dengan buku yang terakhir yang ditulis, yaitu Toleleje, buku yang terakhir. Dan dalam bukunya ini Pastor Yance menyampaikan pengalamannya terkait dengan karya belas kasih. Dan karya belas kasih yang dilakukan adalah membantu mengurus baik para imam maupun biarawan-biarawati yang sudah mengundurkan diri dan mengurus laisasi mereka, pelepasan ikatan hidup membiara maupun hidup imamat dari urusan ke Tahta Suci ke Vatikan. Dan dalam pengalaman mengurus karya belas kasih ini ada banyak orang yang sudah terbantu. Dan Pater Yance memberikan sharingnya dalam buku yang ditulisnya, refleksinya. Pater Yance katakan bahwa dari pengalaman menangani karya khusus ini, saya dapat mengatakan bahwa saya berupaya untuk menjalankannya bukan pertama-tama karena tugas yang dipercayakan kepada saya, tetapi karena suatu kepedulian dan keprihatinan akan mereka yang membutuhkan bantuan khusus ini. Yang diperlukan bukan suatu studi khusus, tetapi suatu hati yang peduli dan bersedia membantu. Selain itu, dibutuhkan kesabaran, ketelitian, ketelatenan, waktu dan energi, serta kerjasama dari pihak-pihak tertentu, terutama dari pemohon. Saudara, pengalaman ini tentunya sangat mendalam dan sangat menyentuh dalam suatu karya belas kasih yang membantu banyak orang yang sangat membutuhkan, bukan hanya bantuan untuk urusan di lingkup yang kecil, tetapi suatu lingkup yang sungguh besar, dan bahkan sampai ke Tahta Suci Vatikan. Dan ini tidak mudah, tetapi banyak orang sudah terbantu. Inilah pengalaman atau refleksi pengalaman kasih dari Pater Yance yang coba untuk saya angkat di sini dalam kaitan dengan bacaan Injil hari ini, yaitu seorang perempuan yang berdosa yang datang kepada Yesus di rumah Simon. Ia meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan air matanya. Dan ini satu hal yang sangat menyentuh, terutama tuan rumah itu berpikir dalam hati, kalau dia ini nabi pasti dia kenal, dia tahu siapa orang ini, seorang perempuan yang berdosa. Tetapi justru Yesus menyampaikan kepada Simon bahwa perbuatan perempuan ini, dia banyak berbuat kasih, maka dosanya diampuni. Dan satu perumpamaan juga disampaikan tentang ada dua orang yang meminjam uang di seorang pelepas uang, yang seorang 500 dinar dan yang seorang lagi 50. Yang seorang 500 dan yang seorang 50. Dan ini satu ketika mereka tidak mampu untuk membayarnya, maka mereka kemudian hutang mereka diputihkan atau dihapus, ya. Dan yang 500 dinar maupun 50 dinar ini sama-sama dihapus, dan yang paling merasa bahwa dia sangat mengasihi orang yang menghapus utangnya ini adalah tentunya yang meminjam lebih banyak. Nah, ini ada perbuatan kasih dan pengampunan. Dan melalui perbuatan kasih,
banyak berbuat kasih, dosanya diampuni. Dan ini juga satu refleksi yang penting untuk kita, untuk pertama-tama adalah memperbanyak perbuatan kasih. Pengampunan dosa, kelemahan dan keterbatasan kita itu akan terhapus, akan tereliminir, akan digantikan oleh perbuatan-perbuatan baik. Ketika kita fokus pada berbuat kasih, maka dosa semakin menjauh. Tetapi ketika kita hanya berpikir tentang kasih atau berbicara tentang kasih, atau hanya merasa kasihan tetapi tidak berbuat kasih, ini kita tidak akan keluar dari situasi di mana kita hanya berteori saja dan tidak berpraktek. Kasih itu suatu perbuatan, bukan hanya sekedar berpikir dan berbicara dan merasa, tetapi suatu perbuatan yang dilakukan terus-menerus, dan kiranya itu juga melalui perbuatan kasih yang dilakukan terus-menerus itu semakin menghindarkan kita dari banyak dosa dan mengampuni, menjadi jalan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, turunan tinggal atas saudaraku, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.